Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ida Nailul Ido dengan NIM 201912046. Yang kedua, Mustaqim dengan NIM 201912049. Yang ketiga, Vinda Nurhayani dengan NIM 201912054. Yang keempat, Hoirunisa Aprianti dengan NIM 201912056. Di sini kami akan membahas mengenai bab 2, yaitu mengenai pelaporan dan analisis keuangan. Subbab materi yang kami akan bahas itu ada 6. Yang pertama, lingkungan pelaporan. Kedua, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang ketiga, akrual landasan akuntansi. Yang keempat, konsep laba. Yang kelima, akuntansi nilai wajar. Yang keenam, pengantar analisis akuntansi. Laporan keuangan wajib adalah suatu hal yang penting dalam lingkungan pelaporan keuangan. Informasi laporan keuangan sangat relatif terhadap dua, yaitu kebutuhan informasi pengguna laporan. Yang kedua, sumber informasi mengenai ekonomi maupun industri. Dikarenakan faktor-faktor utama tersebut adalah aturan akuntan yang lebih dikenal dengan GAAP, motivasi manajer, mekanisme pengawasan serta pelaksanaan, pembuatan peraturan, praktik industri, dan sumber informasi lain. GAAP merupakan suatu jenis aturan yang berpedoman pada akuntansi keuangan. Aturan ini menentukan kebijakan, pengukuran, dan pengakuan seperti sebagaimana aset diukur, kapan terjadinya liabilitas, kapan pendapatan dan keuangan diakui, serta kapan terjadinya beban dan kerugian. Manajer, pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang wajar dan akurat terletak pada manajer. Manajer memiliki kendali tertinggi atas integritas dalam sistem akuntansi dan catatan keuangan yang berbentuk laporan keuangan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Dalam mekanisme pengawasan dan pelaksanaan dapat memastikan kehandalan dan integritas dari suatu laporan keuangan. Sumber informasi alternatif. Laporan keuangan telah lama dianggap sebagai satu sumber utama informasi oleh pengguna. Akan tetapi, laporan keuangan semakin lama semakin bersaing dengan sumber informasi alternatif lainnya. Salah satu sumber utama informasi alternatif adalah perkiraan dan rekomendasi para analisis. Sumber lainnya adalah berita ekonomi, industri, dan berita khusus mengenai perusahaan. Berbagai sumber informasi utama yaitu meliputi berita ekonomi, industri, perusahaan, pengungkapan sukarela, dan perantara informasi analisis. Sifat dan tujuan akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan terdapat dua, yaitu relevansi, merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan, dan merupakan yang pertama dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Yang kedua, kehandalan, merupakan kuantitas penting kedua dari informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi tersebut harus dapat diverifikasi kebenarannya dan keberadaannya. Prinsip-prinsip penting akuntansi. Hal yang mencakup prinsip penting dalam akuntansi yaitu akuntansi akrual, biaya historis dan nilai wajar, materialistis, konservatisme, relevansi, dan keterbatasan akuntansi. Akuntansi akrual. Akuntansi modern mengadopsi basis akrual atas dasar arus kas yang lebih primitif. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui ketika diterima dan beban diakui ketika terjadi, tanpa memperhatikan apakah kas tersebut diterima dan dibayarkan. Biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis merupakan nilai dari transaksi akrual yang telah terjadi di masa lampau, sehingga akuntansi biaya historis juga mengacu pada akuntansi berbasis transaksi. Nilai wajar adalah nilai
pasar terkini dari aset tertentu. Akuntansi nilai wajar saat ini sedang digunakan untuk mencatat nilai dari berbagai aset keuangan, seperti efek yang dapat diperdagangkan. Materialistis. Menurut FASB adalah besarnya kelalaian mencantumkan kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi dengan memperhatikan keadaan di sekitarnya, memungkinkan bahwa penilaian seseorang yang wajar bergantung pada informasi tertentu akan menjadi berubah atau terpengaruh dengan kelalaian atau kesalahan tersebut. Konservatisme melibatkan pelaporan dengan pandangan yang sedikit optimis ketika menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Relevansi dan keterbatasan akuntansi. Akuntansi untuk aktivitas bisnis tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Mudah untuk memfokuskan pada ketidaksempurnaan dan keterbatasan. Akan tetapi, tidak ada pengganti yang sebanding. Akuntansi keuangan masih tetap satu-satunya sistem yang relevan dan handal untuk mencatat dan mengklasifikasikan serta meringkan aktivitas dari suatu bisnis. Akuntansi akrual merupakan campuran dari aturan yang kompleks dan tidak sempurna yang menggabungkan tujuan laporan keuangan, menyediakan informasi mengenai tentang arus kas dan kapasitas penghasil kas. Bagi para pengkritik ekstrim, akuntansi akrual merupakan pengalih perhatian yang memperlemah proses penyebaran informasi. Kerangka akuntansi akrual terdapat 4. Yang pertama, akrual dan arus kas. Untuk menggambarkan hubungan antara akrual dan arus kas pada perusahaan, penting untuk mengetahui berbagai jenis arus kas. Yang kedua, proses akrual, pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Yang ketiga, akrual jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, akuntansi akrual mengurangi masalah ketepatan waktu dan pengaitan. Relevansi akuntansi akrual terdapat 2, yaitu relevansi konseptual akuntansi akrual, 2. Relevansi empiris akuntansi akrual. Untuk relevansi konseptual akuntansi akrual terdapat 2, yaitu relevansi akrual jangka pendek dan relevansi akrual jangka panjang. Yang kedua, relevansi empiris akuntansi akrual, yaitu kritik atas akuntansi akrual menentang keadaan yang rendah dan lebih menyukai arus kas yang andal. Keterbatasan akuntansi akrual terdapat 3, yaitu biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan. 2. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan. Yang ketiga, perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain yang dapat diterima. Implikasi analisis akuntansi akrual. Mitos akuntansi akrual dan kas meliputi semua penyesuaian akuntansi akrual memiliki nilai yang tidak relevan. Yang kedua, arus kas yang dapat dimanipulasi. Untuk fakta mengenai akuntansi akrual dan kas, yaitu meliputi akuntansi akrual atau laba lebih relevan daripada arus kas. Yang kedua, arus kas lebih dapat diandalkan daripada akrual. Mitos dan kebenaran tentang akrual dan arus kas. Mitos dan kesalahpahaman. Yang pertama, dikarenakan nilai perusahaan tergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. 2. Semua arus kas memiliki nilai yang relevan. 3. Sebuah penyesuaian akuntansi akrual memiliki nilai yang tidak relevan. 4. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. 5. Semua laba dimanipulasi. 6. Tidak mungkin mengelola laba yang semakin mengingat
secara konsisten dalam jangka panjang. Untuk mengenai kebenarannya, yaitu meliputi akuntansi akrual atau laba lebih relevan daripada arus kas. Yang kedua, arus kas lebih dapat diandalkan daripada akrual. Yang ketiga, akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Konsep laba. Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Dalam konsep laba ekonomi terdapat tiga, yaitu laba ekonomi, laba permanen, dan laba operasi. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset neto bisnis. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Untuk laba permanen disebut dengan laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis dengan kondisi bisnis pada masa sekarang. Yang laba operasi mengacu pada laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi mencerminkan aspek laba ekonomi dan laba permanen, namun hal ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung. Pengakuan pendapatan dan pengaitan. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk dapat diakui adalah bahwa pendapatan telah dapat direalisasikan dan dihasilkan. Laba akuntansi versus laba ekonomi. Beberapa penyebab pendapatan laba akuntansi dengan laba ekonomi itu sebagai berikut. 1. Konsep laba alternatif. 2. Biaya historis. 3. Basis transaksi. 4. Konservatisme. Yang kelima, manajemen laba.